Ya, baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita lanjut ke perbincangan. Pak Gugum, Ya, dari Kementerian Agama juga sudah melihat langsung sudah. bagaimana Ya, kondisi dari pesantren tersebut. ya, Apa temuan yang didapatkan? Karena kan ini juga ada desakan dari DPR untuk meminta Kementerian Agama secara menyeluruh melakukan evaluasi atau audit kelayakan dari bangunan pesantren, khususnya untuk pesantren-pesantren yang berusia sudah tua. Ini kan kabarnya juga sudah cukup lama ya Pak, ya, dari ya, tahun 80-an ya. pesantren ini. Betul. Saya ucapkan terima kasih evaluasi dari teman-teman dari DPR. Kami ke depannya memang insya Allah ke depan akan evaluasi dari segi kurikulum, kemudian teman-teman pendidik, tenaga pendidik ya di pesantren. Tapi memang kalau untuk bangunan, struktur bangunan, kami harus koordinasi dengan PUPR, kemudian dinas tata ruang terkait, pelayanan satu pintu di dinas kabupaten. Ini evaluasi kita selalu menyeluruh. Kalau misalkan untuk mendapatkan bantuan juga, itu perlu kami evaluasi juga. Saya kira ini bahan bagaimana ibroh ya, pendidikan dan pelajaran bagi kami. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa dari Kementerian Agama sendiri juga ada support bentuk dana atau anggaran yang disalurkan kepada para pesantren ini untuk operasional. Nah, biasanya apa mungkin informasi yang disampaikan oleh pesantren terkait dana operasional yang digunakan? Apakah memang ada juga informasi mengenai dana operasional ini diperuntukkan untuk renovasi, pembangunan, dan lain sebagainya? Ya. Kami di Kementerian Agama itu ada inkubasi pesantren. Jadi kami umumkan di website dan media sosial dan halayak untuk umum. Pertama, bantuan operasional pesantren ini adalah bagaimana untuk menciptakan kondisi lingkungan pesantren agar lebih baik lagi. Pertama dari segi pendidikan, pengajaran sampai ke renovasi pesantren. Nah, ini kami buat agar bagaimana pesantren bisa berdaya saing dengan sekolah umum. Oleh karena itu, Kementerian Agama terus berbenah diri. Ini evaluasi kerja kita bagaimana sekarang sudah ada kemandirian pesantren. Apalagi kami sekarang, tadi malam kami rapat dengan pimpinan DPR, Pak Cucun dengan Ketua Komisi 8, itu full support. Bagaimana pemerintah Presiden Prabowo akan launching program Direktorat Pesantren, Ponpren. Nah, ini kami sedang proses dengan Menpan RB. Jadi insya Allah ke depan kami perkuat pendidikan dakwah karena fungsi pendidikan pesantren menurut Undang-Undang nomor 18 dan tahun 2019 dan PMA nomor 30 tahun 2020 ada dua. Pertama adalah fungsi dakwah, yang kedua adalah pengembangan potensi masyarakat. Oke, saya ke Pak Muji. Pak Muji, tadi sempat dikatakan ini salah satu kesalahannya adalah dalam join gitu antara penggabungan setiap lantai. Sebenarnya ketika ingin membangun suatu bangunan akan ditambah lantai berikutnya, apa yang bisa dilakukan? Apakah perencanaan dari awal diperlukan atau seperti apa, Pak Muji? Ya, terima kasih. Jadi apapun bentuknya, gedung baik itu lantai 1 bertingkat 2, 3, 4, 5 itu pasti dimulai dengan suatu perencanaan yang baik dan benar. Namun demikian, kita juga harus perhatikan bahwa meskipun perencanaan dan baik dan benar itu sudah dilakukan, yang tidak kalah penting adalah pelaksanaannya sendiri juga harus betul-betul dikerjakan sesuai perencanaan. Nah, ini kadang miss yang kekeliruan atau ketidak sinkronnya perencanaan meskipun sudah matang, tapi pelaksanaan sendiri tidak mengikuti apa yang sudah direncanakan. Bahkan di lapangan sering sekali dianggap perencanaan yang ada itu kurang praktis, sehingga dianggap terlalu bertele-tele, sehingga terdapat beberapa hal yang tidak dikerjakan secara perencanaan. Nah, ini salah satu akibatnya. Sebagai contoh adalah pelaksanaan penyambungan ini merupakan hal penting, karena meskipun kita membangun 5 lantai langsung, tapi pekerjaannya kan juga dimulai dari lantai 1 ke lantai 2 dan 3. Nah, proses pembangunan dari lantai 1 ke lantai 2, ke lantai 2 ke lantai 3 ini banyak sekali sambungan-sambungan yang akan dikerjakan. Nah, sambungan-sambungan inilah dianggap disambung sederhana saja, tetapi panjang penyaluran tulangan, kemudian jumlah tulangan yang tercatat yang harus ditambahkan, termasuk sengkang-sengkang yang harus dipasang di sana, ini seringkali tidak dilaksanakan dan baik di lapangan. Akibatnya atas perubahan perencanaan yang terjadi
di lapangan itu hal ini bisa menyebabkan kegagalan struktur. Nah, ini yang saya sampaikan kepada masyarakat, tidak kalah penting meskipun perencanaannya sudah dilakukan dengan baik, maka dalam pelaksanaan harus juga diawasi dan dikerjakan dengan baik pula. Karena kunci akhirnya pelaksanaan ini kalau tidak dikerjakan dengan baik dan benar, itu akibatnya fatal. Itu kalau sudah melihat gedung ambruk, gedung yang mengalami kolaps, itu kecepatan kolapsnya luar biasa, sangat cepat dan relatif singkat, sehingga korban atau masyarakat yang memanfaatkan fasilitas gedung itu akan mengalami kejatuhan atau tertimpa reruntuhan bangunan. Ini sangat tragis. Semoga ini menjadi bagian kita, pelajaran penting kita untuk jangan sampai pada saat pelaksanaan juga tidak mengikuti standar yang berlaku. Dua kata kunci di sana, perencanaan dan juga 1726, pelaksanaan. 1727, 1247 itu sudah ada semua petunjuk untuk pelaksanaan pembangunannya untuk khususnya untuk gedung. Saya kira itu Mbak Nanti dan Mas. Oke, baik. Pak Muji, ini kalau tadi kita berbincang juga dengan Pak Gugun, ini kan dikatakan biasanya dari pondok pesantren ini mendapatkan entah bantuan dari pemerintah atau pembangunan dari yayasan. Kalau ingin mengembangkan dari bangunan sendiri, apa yang bisa dilakukan pesantren saat ini? Ya, otomatis ke depan monggo saja, kami sudah sampaikan berkali termasuk kepada pemerintah daerah bahwa pengawasan bangunan, perizinan bangunan itu sangat penting untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga kita dapat menghindari kecelakaan-kecelakaan atau kelalaian menyebabkan kecelakaan khususnya pada bangunan gedung, di mana yang juga perlu diperhatikan bahwa bangunan gedung itu merupakan fasilitas umum yang banyak sekali yang akan memanfaatkan gedung tersebut. Saya kira itu sehingga ke depan pemerintah daerah mestinya cukup aktif untuk bisa membantu semua saja dari semua kalangan untuk memberikan asistensi teknis. Kami perguruan tinggi siap juga membantu. Kami banyak teman-teman yang siap membantu untuk perencanaan, tapi dalam pelaksanaan kami mungkin tidak bisa membantu secara langsung. Ini kami serahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Ya. Baik. Anda juga ikut turut langsung menyaksikan bagaimana proses evakuasi ini nantinya akan dilaksanakan sampai kapan dan kalau secara konstruksi saat ini apa yang menjadi kendala dari proses evakuasi Pak Muji? Sebetulnya tidak ada kendala, cuman memang luasan bangunan yang ukuran 25 kali 30 meter ini cukup besar dan dimensi balok, elemen struktur balok, kolom pun juga cukup besar. Sehingga meskipun kita cukup cepat tapi karena luasan yang kita hadapi juga cukup luas, kita diminta terutama oleh orang tua wali santri diminta untuk secepat-cepatnya melaksanakan pembongkaran dan membuat akses untuk menuju ke korban-korban yang masih tertimbun di bawah. Kami lakukan 24 jam tanpa berhenti. Baik personil yang disiapkan, alat-alat berat, kita sudah alat berat untuk pemecah beton itu sudah 2 siap di lapangan yang pakai mesin, kemudian yang manual kita sudah ada 8 alat. Personilnya kita juga bergantian, saya juga membawa personil 10 orang dari PUPR, Kementerian PUPR, kemudian di kabupaten itu juga sudah membantu kita untuk melakukan pembongkaran, termasuk tenaga dari TNI Polri bersama-sama 24 jam tidak berhenti, alat tidak boleh berhenti, tapi personil bisa bergantian untuk menyelesaikan 24 jam. Alhamdulillah kita sudah bisa maju untuk 1 as, di mana ada beberapa korban yang segera bisa dievakuasi. Saya kira itu kami tetap untuk aktif segera, mudah-mudahan 2-3 hari bisa selesai. Demikian. Amin, harapannya seperti itu ya Pak ya. Terakhir Pak Gugun, kita nggak pengen terulang kembali begitu ya. Tadi dikatakan bahwa tercatat dari Kementerian Agama ratusan ribu pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pengawasan terhadap ratusan ribu lainnya. Kita pengen ini menjadi pelajaran begitu Pak. Jadi walaupun tadi dikatakan ini lintas kementerian, tapi seperti apa langkah konkretnya? Ya. Pertama, saya kira ini adalah bahan evaluasi yang baik bagi kami di pemerintahan, terutama di Kementerian Agama. Pertama, kami akan melakukan evaluasi
Yang kedua, kami akan mengecek per tahun ya, koordinasi dengan PUPR dan dinas terkait ya di kabupaten dan kota. Ini penting, jadi setiap nanti orang yang mendapat bantuan di pesantren itu wajib melampirkan IMB dan sertifikat selek bangun ya. Itu salah satu evaluasi, mungkin nanti masukan dari Kementerian PUPR itu wajib disertakan untuk mendapatkan bantuan operasional. Nah, yang kedua, kami menyarankan agar setiap satuan di pondok pesantren itu wajib ada konsultan perencanaan pembangunan. Ini kadang teman-teman di pesantren itu mengabaikan hal ini. Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman di pesantren dan di kasih pondok pesantren di daerah-daerah agar evaluasi menyeluruh untuk proses nanti perizinan sampai ke pembangunan, insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi. Iya, kalau kata Pak Muji tadi tidak hanya perencanaan tapi pelaksanaannya juga harus berjalan dengan rapi supaya tempat santri ini berlindung, menuntut ilmu bisa aman dan juga nyaman di sana ya. Setuju. Karena ini saya catat nih dari Pendidikan Islam ada 300.444 130 lembaga, kemudian ada 42.369 pesantren, kemudian ada 104.204 madrasah diniyah, kemudian ada 194.901 lembaga pendidikan Al-Quran, dan totalnya adalah ada 9,8 juta peserta didik. Jadi ini lebih banyak dari Kementerian Pendidikan ya. Oleh karena itu saya kira ini perlu evaluasi, insya Allah ke depan kami akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Gugun Gumilar, staf khusus Menteri Agama, dan juga Pak Muji Irmawan, ahli konstruksi dari ITS. Terima kasih, selamat pagi.